Baru aja beberapa hari yang lalu, kita sempat ngomongin soal ikan sapu-sapu, di mana populasinya itu mengancam ikan asli Indonesia yang ada di daerah aliran sungai. Tempat ikan sapu-sapu tuh sekarang populasi udah bejibun banget. Bahkan udah ada predator lain gitu ya, ikan sapu-sapu gitu. Selain berang-berang yang mungkin berang-berang juga udah nggak ada di sana gitu. Ya kayak tukang somai, selebgram kayak Mas Arif, dan juga program-program pemerintah sekarang yang udah mulai untuk mengendalikan populasi ikan sapu-sapu biar ikan lokal yang ada di sana itu masih bisa lestari. Meskipun ya secara ironisnya nggak cuma ikan sapu-sapu doang yang menjadi ancaman buat populasi ikan asli Indonesia di sana, tapi ada juga sampah dan juga limbah gitu. Nah cuman kalau misalnya kita ngomongin soal hewan asli Indonesia atau hewan endemik, sebenarnya kalau misalnya kita geser dikit dari Jawa Barat ke Nusa Tenggara Timur, ada juga hewan endemik asli Indonesia yang sekarang tuh populasinya sedang terancam gara-gara perburuan liar. Dan di video ngopi kesempatan kayak ini kita bakal sama-sama ngebahas tentang permasalahan komodo yang per tanggal 10 Maret 2026 itu diberitain udah tersisa 3.319, dan sekarang lagi rame banget dibahas sama orang-orang trades kalau misalkan lagi marak banget modus baru penyelundupan komodo ke Thailand. Ini rame lagi dibahas karena berita baru muncul di tanggal 17 April 2026. Dan kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Pertama kali yang ngebuat ini rame ya jelas pertama dari Mongabai gitu. Tapi ini masuk ke media sosial, itu rame pertama kali dari threads, dikirim sama akun namanya Ricis @la_sagese. Dia buat caption, orang-orang udah pada tahu belum ya kalau hewan komodo dari NTT diselundupkan dan dijual ke Thailand. Dan kita semua tahu siapa yang bermain di belakang layar. Siapa tuh bang? Kalau misalnya kita menerka-nerka sih sebenarnya gampang aja gitu. Tapi untuk membuktikan ini agak sedikit sulit. Kalau misalnya di Twitter, ini pun di screenshot sama akun kayak Lambe Saham. Dimana ini udah di-share juga sama orang-orang, udah di-like sampai 11.000 orang. Banyak banget orang-orang yang komentar juga kayak misalnya dari Om Hendra dengan bilang, fakta yang sudah terkonfirmasi pada April 2006, polisi mengungkap kasus komodo ditangkap dari wilayah Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Manggarai Timur, NTT. Habitat ini berada di luar Taman Nasional Komodo, tetapi tetap dalam pengawasan BBKSDA NTT. 2 pelaku lokal ditangkap, ya udah ditangkap. Tapi permasalahannya adalah penyelundupan ini udah ada jauh dari nggak cuma tahun 2026 gitu ya, tapi dari tahun-tahun yang lalu. Dan kalau misalnya lu semua tanya ke gue, kenapa orang-orang sampai sekarang nyari komodo yang padahal itu jumlah populasi udah sedikit? Well, cara kerja otak manusia emang cuma pengen menjadikan itu sebagai pajangan ya, atau hewan eksotik yang ada di rumahnya buat kandang-kandang pribadi dan segala macam. Emang kagak bisa relate gitu sama kita-kita semua yang masyarakat biasa, ya nggak sih? Orang-orang yang mungkin pengen ngoleksi hewan-hewan yang udah punah seperti ini mungkin punya ego tersendiri gitu untuk seenggaknya berhasil mendapatkan ini di rumahnya agar ya bisa lebih naik lagi lah status sosialnya. Gue nggak tahu apapun itu ya, cuma yang jelas ini kalau misalnya dijual, kalau misalnya dari daerah Indonesia aja udah bisa sampai GP 10-20 jutaan dapat untung. Sementara kalau misalnya ke Thailand katanya itu harganya bisa sampai miliaran. Oke, ini berita dari CNN, 20 komodo NTT diselundupkan ke Thailand, nilai jual capai Rp 10 miliar. Ini udah banyak banget. Alasan kenapa Bang Re? Alasannya banyak sebenarnya. Ada yang katanya untuk pengobatan segala macam, tapi kebanyakan itu digunain untuk ya sekedar dipelihara aja. Biar sengaja itu nih hewan komodo karena emang udah semakin langka, dan gua sendiri nih yang bisa melihara berarti kayak udah punya achievement sendiri lah untuk orang-orang yang emang punya banyak duit gitu loh. Berdasarkan berita dari Mongabai dijelasin, Komisi Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkapkan modus baru penyelundupan 3 anakan komodo dari Nusa Tenggara Timur ke Thailand. Kenapa? Ini dikasih taunya sama Kepolisian Daerah Jawa Timur, padahal komodo itu terletak di Nusa Tenggara Timur karena kepergoknya di daerah Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Hanif Fatih Wicaksono, Kepala Subbidang Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengatakan pihak kepolisian telah menetapkan sebanyak 6 tersangka kasus penyelundupan komodo, di mana sebanyak 2 tersangka ditangkap saat turun dari kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yaitu penjual dan juga pembeli. Jadi 2 tersangka itu penjual dan juga pembeli ya. Jadi pembelinya yang emang lagi transaksi di sana itu pun bakal menjual juga ke pihak-pihak lain sepertinya ya, kalau misalnya lihat dari keterangan di sini. Terhitung Januari 2025 hingga Februari 2026, para tersangka telah menyelundupkan 17 anakan komodo ke luar negeri. Terang Hanif di Mapolda Jawa Timur hari Rabu. Anakan komodo didapatkan dari perburu dan pemasok di wilayah Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, di mana satu individu dibeli seharga 5,5 juta. Lalu dijual di Surabaya dengan harga 31,5 juta. Jadi orang lokal yang emang nangkep langsung itu cuma dihargain 5,5 juta, sementara perantaranya
kagak nangkep sendiri gitu ya, itu bisa dapat lebih dari 3 kali lipat keuntungannya. Anakan komodo tersebut juga hendak dijual ke Solo, Jawa Tengah dengan harga per individu 41,5 juta. Namun terungkap di Surabaya Februari 2026 lalu. Jadi modusnya udah ada dari tahun kemarin, dari tahun 2025, dan mungkin kalau misalnya kita baca berita yang lebih lengkap lagi, ini ada jaringan tersendiri apalagi untuk bisa masuk ke dalam negara Thailand. Udah ada ya jaringan internasional ya katanya. Penyeludupan ini menggunakan paralon yang juga menjadi media untuk menjebak anakan komodo di alam liar. Lu pernah denger nggak sih keterangan dari orang-orang konservasi gitu ya, kalau misalkan memindahkan satwa dari satu tempat ke tempat lain itu susahnya setengah mampus. Lu bayangin ya, penyelundupan hewan-hewan yang eksotik atau yang udah mau punah ini itu dipakai paralon doang. Kesempatan untuk matinya tinggi banget anjir. Jadi kesempatan untuk gagalnya tinggi banget, makanya harga jualnya itu mahal banget dan laku di pasar gelap. Sedihnya sih itu. Dan ini gak cuman komodo doang gitu, tapi hewan-hewan lain juga yang emang cuman ada di Indonesia atau hewan eksotik yang emang bener-bener langka banget gitu di Indonesia. Hani menambahkan, alur penyelundupan dimulai dari Manggarai Timur menuju Surabaya melalui jalur laut. Dari Surabaya dikirim ke Jakarta melalui jalur darat menggunakan kereta api dan bus, serta dikirim juga menggunakan kargo atau ekspedisi melalui jalur udara di Bandara Juanda Sidoarjo. Itu dari kapal laut ke kereta api masih tetap pakai paralon anjir. Sementara komodo yang dikirim ke Medan, Sumatera Utara selanjutnya diselundupkan ke Thailand menggunakan kapal laut. Udah naik kereta nih, terus naik kapal laut, habis itu pergi ke lintas negara, naik kapal laut lagi. Kami masih mendalami jalur pengiriman ke luar negeri, ada yang melalui jalur darat maupun laut dari Medan ke Thailand. Ada juga informasi dari Aceh ke Thailand, harga satu anakan komodo di pasar gelap itu bisa sampai 500 juta. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 40A ayat 1, huruf D, Jo pasal 21 ayat 2, huruf A Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati. Di mana di sini juga ada keterangan untuk pengamanan kawasan karena emang udah terjadi gitu ya hal yang seperti ini. Di mana Adi Nurul Hadi, itu Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Nusa Tenggara Timur, menjelaskan maraknya perburuan dan penyelundupan komodo disebabkan tingginya permintaan pasar. Padahal pasarnya sendiri kita nggak tahu gitu ya itu ada atau kagak ya nggak sih, tapi pasar gelap emang beneran ada anjir, gak cuma di film-film doang gitu loh. Buktinya apa Bang? Buktinya ini transaksi yang tiba-tiba ketahuan aja sama polisi waktu transit. Selain itu terbatasnya personil pengamanan menjaga area di dalam maupun luar kawasan. Ditambah kondisi bentang alam yang sangat terbuka memungkinkan kasus perburuan dan penyelundupan satwa dilindungi ini masih terjadi. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di Google Maps, Pulau Komodo ya atau Taman Nasional Komodo ini sebenarnya ada juga wilayah-wilayah lain tempat komodo itu ya berkembang biak gitu. Kayak misalnya nih yang sebesar ini mungkin ada juga nih komodo yang melipir ke sini, ada juga ke sini. Nah, daerah-daerah pinggiran itu yang susah banget untuk dipantau, yang pada akhirnya komodonya diambilin gitu dari situ-situ, bukan dari Taman Nasional, tapi ada juga gitu celah di mana komodo sendiri itu bisa ditangkap dari Taman Nasional. Kami juga mengedukasi masyarakat untuk menjaga dan melindungi komodo dari perburuan. Kami sudah menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk sosialisasi, kata Adi di tempat yang sama hari Rabu. Ini masih bulan April ya. BBKSDA NTT juga telah memasang sejumlah kamera jebak untuk mengamati populasi komodo sekaligus mengidentifikasi orang-orang yang keluar masuk kawasan. Adi menyebut masih banyak pelabuhan tidak resmi maupun atau ilegal di NTT yang berpotensi menjadi pintu keluar perdagangan komodo. Terakhir, BBKSDA NTT mengungkapkan 3 kasus penyelundupan komodo di sebuah pelabuhan pada 2019. Dari tahun 2019 udah 2026 sekarang, 7 tahun coy. Dengan barang bukti 2 individu komodo. Pelaku punya banyak jaringan termasuk para pemburu. Untuk sebaran komodo, BBKSDA NTT mencatat lebih dari 3.400 individu komodo berada di kawasan Taman Nasional Komodo. Sementara kurang lebih 700 individu teridentifikasi di luar kawasan konservasi. Ya, jadi emang sisanya 4.000-an lah. Tapi kalau misalnya teridentifikasi di Taman Nasional itu sisa 3.400-an komodo aja. Dan kalau misalnya tiap tahun itu bisa keambil 10 gitu ya, itu udah sedih banget lama-kelamaan berkurang gitu. Karena komodo itu katanya populasinya fluktuatif ya, nggak mungkin selalu bertambah katanya. Kadang emang mereka juga saling bantai, saling serang gitu. Jadi untuk perkembangbiakannya kadang bisa naik, kadang bisa turun. Nur Patria, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur mengatakan bahwa komodo yang berhasil diamankan tersebut telah dititipkan di kandang transit di BBKSDA Jawa Timur. Pihaknya menerapkan prinsip rescue, rehabilitation, dan release terhadap satwa yang diselamatkan dari penyelundupan. Di tahap
rehabilitasi, kami melakukan asesmen sehat atau tidak, cacat atau tidak, masih punya sifat liar atau tidak. Jika itu semua terpenuhi, wajib dilepas ke alam ketika kasus hukumnya selesai. Mengembangkan kasus penyeludupan, ini yang paling penting. Jadi kita bisa tahu juga kayak kasus-kasus sebelumnya ya. Polda Jawa Timur juga mengungkap kegiatan perdagangan satwa liar yang pelakunya juga tersangka pada kasus penyeludupan komodo. Satwa tersebut adalah 13 individu kuskus talaut dan 3 individu kuskus tembung dari Sulawesi, 13 ekor soa layar dewasa dan 19 anakan, 51 ekor kadal dari Sulawesi, 6 ekor ular sanca hijau dari Papua, 1 ekor elang paria, 1 ekor biawak Maluku, serta 140 kg sisik terenggiling dari Kalimantan. Jadi yang nyelundupin itu nggak cuma dari NTT doang, tapi bahkan hewan-hewan dari pulau-pulau lain di Indonesia. Jadi kalau misalnya pada akhirnya ditangkap, kita berharapnya semoga yang jadi pelaku dan juga pembeli ini bisa ngasih tahu jaringannya itu siapa-siapa aja. Soalnya ya karena udah ditangkap gitu ya, jadi harusnya udah dapat keterangan juga pihak kepolisian. Nah cuman yang jadi spekulasi orang-orang di media sosialnya adalah ada yang ngejaga soal ini semua, dan siapa orang yang ngejaga? Nah itu. Ya mungkin lu bisa cek sendiri ya secara ombak gitu lewat postingan-postingan yang ngomongin soal ini. Ari menambahkan barang bukti siap dijual yang ditemukan di rumah pelaku. Awal pengungkapan setelah kami mengikuti di media sosial Facebook untuk kuskus dari Sulawesi dikirim ke Surabaya untuk selanjutnya dijual ke Thailand. Harga per individu estimasinya 25 juta. Sisik terenggiling akan dijual lagi ke luar negeri. Penelusuran penyidik menunjukkan 1 kg sisik berasal dari 7 ekor terenggiling. Terenggiling juga mau kelamaan jadi hewan endemik yang langka tuh kalau misalnya dipanen mulu anjir sisiknya. Yang dijual hingga 60 juta per kilogram di pasar gelap. Bila 140 kg sisik berarti diambil dari 980 ekor terenggiling dengan estimasi harga 8,4 miliar. Ahmad Munawir, Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, mengapresiasi pengungkapan kasus penyeludupan satwa liar dilindungi oleh aparat kepolisian di Jawa Timur. Kejahatan terkait perdagangan satwa liar merupakan yang terbesar keempat di dunia yang harus dilawan bersama. Dia menjelaskan komodo merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang sangat tinggi nilainya, ya, kadal terbesar ya di dunia. Selain bermanfaat secara ekologis, yaitu sebagai pengatur ekosistem dan top predator, komodo memiliki nilai sosial ekonomi bagi masyarakat setempat yang masih mempertahankan adat dan budaya. Komodo sangat penting karena jenis asli Indonesia khususnya di NTT. Komodo termasuk satwa dilindungi baik undang-undang di dalam negeri maupun ketentuan internasional. Semoga kejadian ini tidak terulang harapnya. Dimana kita juga dapat informasi tambahan terkait pemantauan komodo di sini. Jadi Dadang Suryana, Kepala Bidang Wilayah 2 NTT sebelumnya menjelaskan berdasarkan dokumen monitoring komodo di Flores tahun 2025, pemantauan komodo menggunakan kamera jebak dilakukan di sepanjang pesisir pantai Pulau Flores. Terdapat 85 titik lokasi kamera menangkap kehadiran komodo di pesisir utara, barat, dan selatan. Main banyak juga ya. Ada 9 lokasi yang masih ditemukan keberadaan komodo, yakni di Golomori, Cagar Alam Waiwe, dan Pulau Longos di Kabupaten Manggarai Barat, Kota dan Golo Lijun di Kabupaten Manggarai Timur, serta Torong Padang, Cagar Alam Riung, Cagar Alam Wolo Tado, dan Pulau Ontoloe di Tual, 17 pulau di Kabupaten Ngada. Jadi nggak cuma ada di Pulau Komodo doang, tapi juga ada banyak lagi. Cuma bedanya itu pasti secara morfologi ya, komodo yang ada di Taman Nasional Komodo dan juga di daerah-daerah itu pasti beda. Perbedaannya itu ukuran tubuh komodo dewasa Flores lebih kecil katanya dari komodo di Taman Nasional Komodo. Corak warna komodo di Flores lebih terang atau cerah dibanding komodo di Taman Nasional Komodo. Hasil monitoring menunjukkan proporsi area hunian tertinggi ada pada lokasi Cagar Alam Waiwe dan terendah di Golo Lijun, di mana estimasi kelimpahan komodo tertinggi berada di Golomori 16-42 ekor dan terendah di Golo Lijun 0-12 ekor. Ya sebanyak-banyaknya tetap aja nggak sampai ribuan dibandingin sama Taman Nasional Komodo ya. Estimasi kepadatan komodo tertinggi terdapat di Cae Waiwe. Dari 26 kamera trap terdapat 17 titik kamera menangkap kehadiran komodo. Sementara terendah di Golo Lijun yaitu 20 kamera yang dipasang hanya 2 titik yang menangkap kehadiran komodo. Potensi ancaman komodo di seluruh lokasi tersebut adalah anjing dan predator pesaing, salvator biawak air, aktivitas perburuan dan jerat, tertabrak kendaraan, serta pembukaan lahan jelasnya. BKSDA NTT pada tahun 2025 telah mengusulkan area preservasi atau AP untuk melindungi habitat komodo, di mana areal ini sebagai mandat baru Undang-Undang 32 tahun 2024, sebuah pendekatan konservasi yang inklusif, adaptif, dan menghubungkan kepentingan ekologi dengan kesejahteraan manusia. Area preservasi merupakan wilayah di luar kawasan konservasi resmi yang ditetapkan untuk dilindungi dan dipulihkan
guna menjaga ekosistem serta keanekaragaman hayati, khususnya di wilayah bernilai konservasi tinggi. Jadi begitulah kira-kira kondisi terkini terkait Komodo dragon atau hewan eksotik Indonesia yang sekarang sedang terancam gara-gara perburuan liar. Apalagi dengan kasus yang baru jadi diungkap sama pihak kepolisian di tengah bulan April 2026. Cek di Twitter dan juga di Threads, banyak banget orang-orang yang berspekulasi siapa dalang yang melindungi proses transaksi gelap ini. Apalagi udah menyangkut ya hal-hal yang langka di Indonesia gitu ya. Kayaknya itu aja yang bisa gue sampaikan terkait adanya permasalahan komodo ini. Semoga komodo di negara kita itu masih tetap bisa terjaga dan terlindungi. Men, ya kali binatang pun harus ngerasa jadi WNI gitu loh. Terima kasih banyak udah nontonin, sampai jumpa lagi nanti. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.